Waktu itu sekitar tahun 2015. Harusnya aku masuk kuliah semester 5. Tapi karena aku break kuliah, saat itu sedang mengalami kesusahan ekonomi. Terpaksa berhenti 1 tahun, kembali pulang dan bekerja. Akhirnya tiba waktu masuk semester ganjil dan pembukaan pengurusan mahasiswa aktif kembali. Saat itu aku masih dalam posisi bekerja, lalu izin 1 hari untuk pergi mengurus berkas-berkas untuk bisa kuliah lagi dan sekalian mencari kos karena memang sudah tidak ada waktu lagi. Perjalanan dari Kediri menuju Malang ditempuh 2,5 jam menggunakan motor. Sampailah di kampus setelah lama sekali meninggalkan kampus. Rasanya asing, malu, takut ketemu teman karena aku ngilang 1 tahun. Selesailah ngurus berkas-berkas, izin aktif kembali di kampus dengan segala keribatannya. Setelah selesai urusan kampus, aku langsung pergi mencari kos di daerah Tirto Utomo. Daerah yang sudah familiar sekali, surganya kos-kosan. Kesana kemari mencari yang cocok dari segi suasana dan juga budget tentunya. Tapi belum nemu yang cocok karena memang terkendali budget. Karena waktu sudah sore, akhirnya memutuskan untuk pulang. Sambil berjalan pulang, aku tetap mencari kos-kosan. Berhentilah di salah satu perumahan dekat kampus. Ada 1 rumah di dekat pintu masuk yang tertulis menerima kos putri dan tercantum nomor HP pemilik kos. Ketika dihubungi, tidak diangkat. Karena waktu semakin malam, aku memutuskan pulang saja. Nanti dihubungi dari rumah. Kelihatannya rumah kosnya bagus, dekat pula dengan kampus, bisa jalan kaki, pikirku. Sampai rumah pukul 8 malam. Buka HP, ternyata ibu pemilik kos menghubungi dan menjawab chatku sebelumnya. Apakah masih ada kamar kosong? Beliau membalas, "Iya, ada mbak. Tapi kos saya di Tirto Utomo. Kalau yang di perumahan sudah penuh mbak. Enak kok mbak, pasti nyaman. Kasurnya spring bed." Lalu aku menanyakan harganya dan ternyata boleh bayar per semester dengan harga yang cukup terjangkau pada waktu itu dengan fasilitas kasur spring bed. Karena zaman dulu harga segitu cuma dapat kasur busa. Tanpa pikir panjang, karena sudah tidak ada waktu lagi untuk mencari-cari kos, aku pun mengiyakan tawarannya. 3 minggu setelah mengiyakan tawaran itu, aku pun bersiap untuk bergegas. Besok pagi berangkat ke Malang, ke tempat kos yang aku pun tidak tahu gimana bentuknya, gimana suasananya. Sebelum aku berangkat, aku chat ibu pemilik kos. "Bu, saya nanti sampai kos yang jam 12-an ya." Ibu kos menjawab, "Iya, nanti biar asisten saya yang kasih kunci. Sementara malam ini tidur di kamar yang di atas ya. Besok kalau saya sudah pulang tak kasih kuncinya yang bawah." Lalu aku membalas, mengiyakan sesuai apa yang dikatakan ibu kos. Sampailah di kos baruku. Awalnya senang karena dekat dengan kampus, di Gang Tirto Utomo yang tidak terlalu jauh. Akhirnya datanglah orang yang dipercaya ibu kos atau asistennya, yang juga melakukan bersih-bersih di tempat kos tersebut, membawakan kunci. Aku dipersilahkan masuk. "Ayo mbak, masuk. Sementara di atas dulu ya semalam. Besok ibunya yang ngasih kunci sendiri." Aku mulai masuk, langkah demi langkah, memasuki rumah kos itu. Hawanya dingin, suram, gelap. Sepertinya penghuni kosnya tipe kos individual. Melewati lorong-lorong, semakin masuk dan ternyata banyak sekali kamar kos yang bahkan aku enggak tahu jumlahnya. Sepertinya semua ada penghuninya, tapi aneh. Terasa sunyi, suram. Sampailah aku di kamarku yang aku tinggali hanya malam ini sebelum pindah ke bawah. Kamarnya terletak di paling ujung dekat kamar mandi. Pertama kali masuk kamar, atau bahkan masuk kosnya saja, sudah merasa seperti banyak yang memperhatikan. Padahal suasananya sepi dan suram. Kamar yang aku tempati malam ini sepertinya sudah lama kosong. Sedikit berdebu, lantai-lantainya bahkan rusak. Dengan keramik yang banyak copot sana-sini, diinjak pun goyang. Padahal, aku bukan tipe penakut. Tapi tidak malam itu. Malam itu benar-benar aku tidak merasa nyaman. Benar-benar takut. Aku coba mikir-mikir. Nggak apa-apa, cuma semalam di sini, tar pindah ke bawah. Bahkan aku belum bisa tidur, aku tak tidur karena merasa tidak nyaman, merasa diperhatikan. Tahu kan ya, rasa diperhatiin itu seperti apa? Padahal tidak ada siapa-siapa.
Setelah semalaman menahan rasa takut dengan suasana yang sunyi suram, tidak seperti kos-kosan pada umumnya yang banyak suara anak kos. Padahal kamar-kamar kos hampir semua berpenghuni. Akhirnya pukul 8 pagi, ibu kos datang. Bahkan suasana pagi di kos ini tetap terasa gelap. Akhirnya pindah juga ke bawah, pikirku. Aku diantarkan ke kamarku. Kamarku di bawah, nomor 2 setelah pintu masuk. Sebelah kanan kamarku ada kamar juga yang penghuninya cukup ramah saat aku datang. "Mbak, baru ngekos di sini ya?" "Iya mbak, mbak semester berapa?" tanyaku. "Wah, udah semester tua. Ini ngurus skripsi," jawabnya. Akhirnya aku masuklah ke kamarku. Cukup luas dengan harga murah, kasur spring bed, meja, dan lemari. Masih cukup luas, space kosong. Tapi sayang sekali, lantainya kotor. Debu dan bekas noda kotor-kotor yang mengering gitu. Kasar seperti sudah dibiarkan lama sekali. Lama sekali kosongnya, tanpa dibersihkan gitu. Pagi itu aku langsung mencoba membersihkan, ngepel sana-sini. Tapi percuma. Kotoran-kotoran debu itu sudah terlanjur menempel. Harus digosok tuh. Pakai alat yang buat nukang itu tuh, digosok. Pakai scrub ya gitu ya. Hari semakin sore. Matahari sudah mulai terbenam dan gelap. Aku nyalakanlah lampu kamar. Bayangkan saja, dengan kamar yang cukup luas. Lampunya cuma lampu kecil 5 watt. Semakin malam, semakin suram, senyap, dan lembab. Apalagi area dapur, begitu terasa hawa yang sangat dingin, surem. Benar-benar lampu-lampu di sini seperti memang disengaja agar tidak terlalu terang. Sebelah kiri kamarku ada 2 kamar mandi. Satu kamar mandi berukuran kecil, satu lagi berukuran besar, tapi entah kenapa sering ditutup dan jarang dipakai. Hari pertama kedua aku lewati tanpa kejadian apa-apa. Tapi setiap malam susah sekali tidur. Setiap kali sudah hampir tertidur, tiba-tiba terbangun. Lagi-lagi seperti merasa diperhatikan. Entahlah, tapi aku coba mikir positif aja. Mungkin karena masih baru di sini. Hari ketiga ini yang membuatku semakin takut. Ibu kos tidak tinggal serumah dengan kami, tapi sering datang untuk membersihkan kos, menyapu lantai, dan lain sebagainya. Waktu itu masih pagi-pagi pukul 6. Terdengar suara 2 orang sedang mengobrol di depan kamarku. Ternyata ibu kos dan mbak kos sebelah kamar sedang mengobrol. Mulai dari sini ketakutanku semakin nyata. Aku mendengarkan obrolannya dari dalam kamarku. Terdengar sangat jelas. "Bu, kemarin saya melihat ada sosok cewek, Bu. Pakai baju putih di sini. Belakangnya seperti kayak ada bulu mirip bulu merak." Saat itu juga, aku langsung keluar kamar. Karena penasaran juga dengan ceritanya. Ketika aku keluar, mereka terlihat kaget. Sontak, mbak kosku berkata, "Aduh, ini ada anak kos baru. Maaf ya, kamu denger ya? Duh, nanti jadi takut lagi." Kemudian ibu kos menimpali. Ibu kos berkata, "Ya kalau bisa yo ngaji ya, buat ngaji. Biar ndak takut." Memang sarannya bener. Tapi bukan itu responnya aku harapkan. Malah seperti mengiyakan bahwa kos ini memang berhantu. Percakapan pagi itu benar-benar membuatku makin takut. Hari demi hari, aku lalui dengan rasa takut. Setiap langkah, setiap aktivitas selalu saja merasa ada yang memperhatikan. Sama sekali jauh dari rasa aman dan nyaman. Mungkin bagi banyak orang pulang kuliah adalah hal yang paling menyenangkan, tapi tidak buatku. Setiap kali pulang kuliah, capek karena saat itu pun aku belum punya kendaraan, masih jalan kaki dari kosku sampai kampus. Tiap pulang sampai depan kos, malah yang ada hanya rasa takut. Saat pulang kuliah waktu itu perutku sangat terasa sakit. Pergilah ke kamar mandi, ternyata kamar mandi yang biasa aku pakai ada orangnya. Akhirnya karena sudah tidak tahan, aku memutuskan masuk ke kamar mandi satunya, yang selama ini entah kenapa nggak pernah dipakai. Padahal lebih besar. Kamar mandi yang kotor benar-benar seperti kamar mandi yang lama sekali tak terpakai. Dan betapa kagetnya setelah masuk, banyak cacing di dalam kamar mandi. Di ujung-ujung kamar mandi cacing-cacing bertumpuk saling bergeliat. Ini waktu nulis ini, penulisnya waktu ngetik ini sambil merinding ingat itu.
Bener-bener aneh. Padahal tiap hari ibu kos dan asistennya, rewangannya gitu, datang buat bersihin kos meski sekedar nyapu lantai. Masa sih kamar mandi kotor banyak cacingnya dibiarin gitu aja? Tiap malam bener-bener tidurku tidak nyenyak sama sekali. Tiap hampir tertidur selalu aja tiba-tiba terbangun. Bahkan, aku selalu putar ayat kursi di handphoneku. Tapi malah semakin merasa takut. Setiap seminggu sekali tiap hari Jumat sore aku pulang naik bis ke Kediri karena Sabtu Minggu libur. Sampai orang rumah bilang, "Mbok yo pulangnya jangan seminggu sekali. Uangnya habis tok buat naik bis, kan bisa buat beli lainnya. Kurangi aja pulangnya, ojo sering-sering." Ya aku cuma diam aja, belum berani cerita apa-apa. Karena jujur saja aku malu. Masa permasalahannya gara-gara takut sama hantu? Tiap hari Minggu sore aku balik ke Malang. Setiap bis melaju mendekati terminal, aduh rasanya selalu deg-degan, inget bakal masuk kos itu lagi. Karena aku udah benar-benar ngerasa gak nyaman dengan kos yang suram. Mau siang atau malam, suasananya benar-benar sama aja. Kamar gede, tapi lampu 5 watt. Aku coba buat ngerubah gimana kos ini biar lebih nyaman. Waktu itu, aku libur kuliah. Aku nyalain musik kenceng, ya biar sedikit rame, pikirku. Aku buka pintu kos depan. Ya biar ada cahaya masuk, biar tidak terlalu suram dan lembab, pikirku. Belum sampai 5 menit. Buak! Suara kencang sekali pintu menutup dengan sendirinya. Mungkin aja ada angin. Ternyata setiap kali aku coba membiarkan pintu dengan terbuka, kejadian seperti itu terulang kembali. Siang itu, kejadian yang membuatku benar-benar semakin ketakutan akhirnya terjadi. Yang selama ini hanya sekedar perasaan takut. Ini bukan lagi sekedar perasaan, ini nyata. Waktu itu aku pulang kuliah pukul 12 siang. Tahu sendiri di jam-jam panas yang sangat terik, jalan kaki dari kampus yang naik turun, benar-benar capek. Sampai kos bahkan belum sempat berganti pakaian, aku pun langsung merebahkan badan. Dan ketika sudah mulai terlelap antara sadar dan gak sadar, aku melihat sesosok wanita dengan rambut panjang dan gaun putih masuk ke kamarku, menembus pintu kamar yang tertutup. Terlihat tubuhnya tembus pandang. Jelas sekali terlihat dia mulai melangkah maju, semakin mendekat, dan dia duduk tepat di kakiku sambil menatapku dan tersenyum. Dengan rambut panjang lurusnya, dia menatapku dengan tersenyum. Rasanya badanku kaku, sudah tidak bisa bergerak lagi. Aku coba memejamkan mata, berharap ketika membuka mata, dia sudah pergi. Lalu ketika aku membuka mata, ternyata dia masih duduk di kakiku dengan wajah terus menatapku. Aku coba lagi memejamkan mataku, dan ketika membuka mata tetap saja sosok itu masih saja duduk dan terus menatapku dengan senyumnya yang dingin yang membuat setiap orang yang melihatnya merasa merinding dengan wajah pucatnya dan senyum dinginnya. Bayangkan saja jika sosok seperti ini menatap tepat di depan kalian, bahkan duduk di kaki kalian. Untuk ketiga kalinya, aku menutup mata dan aku merasa seperti ada seekor kucing meraung dan meloncat dari atas jendela dan mencakar tanganku. Setelah aku membuka mata, ternyata tidak ada apa-apa. Tidak ada kucing. Bahkan, sosok itu pun menghilang. Namun yang terlihat adalah bekas goresan seperti cakaran kucing di tangan kiriku. Dan sangat jelas, seperti memang baru saja terjadi. Benar-benar untuk pertama kalinya dalam hidupku melihat langsung sosok di depan mataku. Yang apakah mungkin sosok itu yang sering disebut orang-orang sebagai kuntilanak? Di sisi lain, pagi itu ibu kos datang dan aku coba meminta untuk ganti lampu kamarku ke lampu yang lebih terang. "Bu, lampu kamar saya boleh diganti aja yang lebih besar? Soalnya kamarnya besar kok lampunya segini, ya kurang bu pencahayaannya." Ibu kos menjawab dengan jawaban yang benar-benar mengecewakan. "Ya gak apa-apa, segitu aja, biar irit listriknya." Aku pun hanya diam. Tidak berani membantah karena takut membuat tersinggung. Akhirnya, karena aku udah gak tahan lagi dengan suasana kos yang suram,
Kamar yang biasanya jadi tempat istirahat malah sama sekali jauh dari rasa nyaman. Aku memutuskan membeli sendiri lampu dengan ukuran yang lebih besar. Harapannya kamar jadi lebih terang, mungkin sedikit nyaman. Lalu aku coba minta bantu Mbak kos sebelah kamarku. "Mbak, boleh minta tolong buat pasang lampu?" "Oh iya dek, aku juga baru ganti lampu. Ibunya tuh masa kamar gede lampu 5 watt, kan kita bayar listrik juga." Setelah kami selesai ganti lampu kamarku, dia bertanya, "Gimana, betah ndak di sini?" Jujur, Mbak, agak kurang nyaman sih Mbak." Dan Mbak kos itu tiba-tiba bertanya, "Udah lihat cewek penghuni sini ya?" Sontak aku pun kaget. "Lah Mbak, maksudnya gimana toh Mbak?" "Iya aku tahu kok, aku sering lihat juga di depan sini, sering lewat. Kadang di dapur." Udah gila dia ngomong begitu dengan santainya. Sedangkan aku semakin takut lagi ditambahnya. Sementara itu, kamarku sekarang lebih terang, tapi benar-benar gak bisa merubah suasananya. Entah kenapa masih saja terasa suram sekali. Pagi itu, suara cukup berisik dan ramai di kos. Ternyata ada ibu kos dan beberapa tukang yang sedang benerin saluran air yang mampet. Kata Pak Tukang, "Ini yang bikin mampet banyak kumbalan rambut, Bu." "Iya, rambutnya anak-anak itu paling rontok numpuk," kata ibu kos. 2 hari kemudian lagi-lagi suara berisik ibu kos dan Pak Tukang datang lagi. Dan dengan masalah yang sama, saluran air yang mampet. "Lah ini loh Bu, ada gumbalan rambut lagi. Padahal ya baru 2 hari lalu dibersihkan loh." Ibu kos terlihat kesal dan menjawab, "Duh, kos ini kok yang ngabis-ngabisin duit. Ono-ono wae sing rusak. Ada aja pengeluaran terus." Hari-hari terus berjalan dengan penuh ketakutan. Setiap malam selalu aku putar ayat kursi dan ayat-ayat Al-Quran di handphone. Aku biarkan sampai aku tertidur. Meskipun selalu saja hampir setiap malam selalu terbangun dengan rasa kaget padahal tidak ada apa-apa. Sudah dipastikan. Setiap hari Jumat aku pulang ke Kediri. Ya meskipun selalu diingatkan untuk tidak terlalu sering pulang karena ngabis-ngabisin uang buat ongkos bis. Tapi minggu itu aku tidak pulang karena ibuku mengunjungiku dan menginap untuk beberapa hari. Siang itu ibuku datang dan aku menjemputnya di terminal. Jalan kaki, iya, karena tidak ada kendaraan dan jalan ke terminal cukup dekat dengan melewati jalan pintas di gang-gang sebelah kos. Tepat saat azan zuhur, kami sampai di kosku. Kalimat pertama yang terucap dari ibuku adalah, "Kosmu kok gelap suram gini? Nyalain lampunya." Lalu aku nyalakan lampu dan ibuku menyaut, "Ya tetap gelap ya." Pagi itu pukul 8 aku berangkat kuliah. Terpaksa aku meninggalkan ibuku sendiri di kos. "Bu, aku tak berangkat dulu ya Bu, nanti pulangnya siang. Kalau mau beli apa-apa di depan itu loh, jalan aja, banyak toko." "Yo, hati-hati ya Nduk, gampang nanti Bu kalau butuh apa tak cari sendiri." Pukul 10 ibuku bergegas mandi. Rencananya setelah mandi mau jalan ke depan, mau beli-beli makanan. Belum selesai ibu mandi dan masih di dalam kamar mandi. "Bu, Ibu." Ibuku langsung menjawab, "Iya bentar, lah kok udah pulang katanya pulangnya siang." Pukul 12 siang aku pulang. Panas terik dengan jalan kampus yang naik turun, capek sekali. Biasa orang nyebutnya Universitas Mugamudun atau dalam bahasa Indonesia Universitas naik turun. Pasti tahu kan yang kuliah di Malang. Sampai di kos aku langsung masuk kamar dengan muka lelah. Ibuku duduk di tempat tidur dan aku langsung merebahkan badanku. "Tadi tak kira kamu udah pulang Dok. Pas ibu mandi ada yang manggil, 'Bu, Ibu.' Ya persis suaramu. Lah ibu pas keluar kok ndak ada siapa-siapa." Sontak aku kaget mendengarnya. Padahal sama sekali aku tidak pernah menceritakan apapun soal kos ini. "Paling suara anak-anak di kos depan Bu." Aku menjawab sekedarnya saja dan tidak mau membahas dan memikirkannya lebih jauh. Beberapa hari tidurku cukup tenang. Ya karena ada ibuku yang menemani, jadi tidak terlalu merasa takut. Akhirnya tiba waktu ibuku kembali pulang. Kembali rasa takut muncul, rasa tidak nyaman.
rasa seperti selalu diawasi. Hujan gerimis mulai sore bahkan sampai malam, makin menambah suasana dingin sunyi. Juga bau debu basah yang menyengat. Malam itu sama sekali tidak bisa tidur. Aku coba memejamkan mata, tetap saja tidak bisa tidur. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Tiba-tiba terdengar srek, jelek, srek, jelek. Seperti suara seorang yang berjalan dengan kaki satu dan menyeret kaki satunya. Srek, jelek, srek, jelek. Suaranya terdengar sangat dekat, sangat dekat. Tubuhku terasa kaku, nafasku terasa berat. Benar-benar di puncak rasa takut. Lalu suaranya semakin menjauh, terdengar jauh. Sudah pergi pikirku. Namun tiba-tiba aku teringat, kata orang, jika suara itu dekat, maka artinya sosok itu jauh. Namun jika suara itu jauh, artinya sosok itu sedang dekat dengan kita. Belum selesai rasa takut saat itu. Tiba-tiba terdengar suara seperti ketukan di tembok. Entah dari mana asalnya, tapi sepertinya bukan dari tembok kamarku. Seperti dari arah dapur. Duk, duk, duk. Duk, 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 duk. Ketukan 3 kali, berhenti lalu ketukan lagi dengan irama yang sama. Duk, duk, duk. Aku hanya bisa menahan rasa takut dan membaca doa apapun. Doa yang aku bisa terus aku ucapkan. Suara itu perlahan menghilang. Adzan subuh terdengar. Saat itu aku merasa lebih tenang dan lega. Suasana pagi yang tetap terlihat gelap di kos yang entah kenapa. Suasananya seperti ini. Kamar mandi yang dipenuhi cacing, lampu-lampu yang dibiarkan temaram, anak-anak kos yang individual sekali jarang berkomunikasi, sosok-sosok dan suara-suara aneh yang muncul. Dan aku memutuskan tidak akan melanjutkan kos di sini. Nanti setelah habis masa kosku selama 1 semester, aku akan pindah saja dari sini. Hari mulai siang dan hujan deras. Rintik suara dari atap terdengar kencang sekali. Belum sempat aku keluar membeli makan. Untung saja masih ada persediaan Indomie kuah soto. Aku bergegas menuju dapur untuk memasak mie. Asal kalian tahu, tempat yang paling membuatku takut adalah dapur. Karena gelap, tanpa ada sumber cahaya. Terasa lembab, rasanya ingin cepat-cepat selesai urusan di dapur dan segera pergi. Akhirnya selesailah Indomie kuah soto dengan aroma soto yang khas, yang masih panas rasanya, akan sangat nikmat. Apalagi di saat hujan seperti ini. Aku mengangkat mangkok miku dan membalikan badan. Betapa terkejutnya, sosok wanita berdiri di pojokan dapur dengan baju putih menutupi kakinya. Rambut panjang yang dibiarkan tergerai, wajah yang pucat menatapku dan mulai tersenyum. Tersenyum semakin lebar dan tertawa cekikikan seperti merasa sangat puas. Beberapa detik aku terdiam. Lalu, seketika aku langsung lari menuju kamarku dengan mangkok isi kuah yang masih panas tumpah-tumpah terkena tanganku. Hari itu juga aku memutuskan untuk keluar dari kos dan menginap di kos temanku. 2 hari kemudian aku kembali ke kosku untuk mengambil barang-barangku dan pergi tanpa memberitahu ibu kos. Biasanya saat siang ibu kosku tidak pernah datang ke kos. Namun saat aku akan pergi membawa keluar barang-barangku, ibu kosku datang. Loh, mau pindah? Nah kok nggak bilang-bilang dulu? Tahu gitu, padahal kemarin banyak yang nanyain kos. Duh, gimana sih? Iya aku emang salah. Tapi terserah, aku tidak sempat memikirkan lagi. Yang penting aku harus keluar dari kos ini. Meskipun harus rugi bayar 1 semester dan hanya menempati 3 bulan. Iya, aku memang salah. Tapi terserah, aku tidak sempat memikirkan lagi. Yang penting aku harus keluar dari kos ini. Meskipun harus rugi bayar 1 semester dan hanya menempati 3 bulan. Akhirnya aku pindah ke kosku yang baru. Bangunannya masih baru. Catnya terlihat bersih. Dalamnya terang, tidak seperti kos lama. Seperti kompleks perumahan. Tapi semua tempat kos, apalagi suasana sejuk. Dari balkon lantai 2 bisa melihat pemandangan gunung yang mengelilingi Malang. Sebelah kos baruku persawahan yang ditanami padi. Terlihat hijau segar. Dan belakang kos baruku adalah kuburan. Ya sekian ya. Terima kasih yang udah nyimak. Maaf kalau ada salah kata yang saya ucapkan. Terima kasih untuk penulisnya yang mengalaminya langsung ya. Kagome. Akun Twitter @heditadit. Sampai jumpa di kisah lainnya tetap di Tony FS. Wassalamualaikum.